Wasallam, ya, ini pintu langit lagi dibuka, maka pintalah yang pantas menurut Allah, bukan yang pantas menurut kita. Itu ya. Kalau kata Nabi Khidir, Allahumma fa'al bi wa bihim ma anta lahu ahlun wa la taf'al bi wa bihim ma nahnu bihi ahlun. Ya Allah, perlakukanlah kami yang sepantasnya menurut Engkau, bukan sepantasnya menurut kami. Gitu ya. Di saat pintu langit dibuka, ustujibat doa, maka doa pasti dijawab. Gak usah sebut pekerjaannya, sebut saja umum, ya Allah, ridhoi kami dalam rezekimu. Udah gitu aja ya. Itu ada juga keutamaan menjawabnya ya. Dicetakan ini halaman 52, fadlu ijabatil muadzin, keutamaan menjawab muadzin. Muadzin itu kalau bahasa Melayu lama itu bang, orang yang bang itu orang azan atau abang gitu. Jadi kalau di sini kan bang itu si abang ya. Kalau di sana bang, bukan bang kakak, tapi orang azan itu disebut dengan sebutan begitu ya. Al-mu'adzin berarti al-mu'lim di waktu salat, orang yang memberitahu waktu salat. Min syarafil ummatil muhammadiyah ya. Kita sudah baca Fatihah tadi? Sudah? Ya. Satu lagi Fatihah untuk orang-orang yang berjasa untuk membuat pengajian ini ya. Semua pengurusnya, semua pewakaf masjid ini ya, dan para santri-santri Kiai Abdul Rahman dan guru-guru di sana. Al-Fatihah. Wa min syarafil ummatil muhammadiyah, di antara syaraf kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa min dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang yang menjawab azan itu masuk surga. Tujuan azannya masuk surga. Semudah itu kan syarat masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Bacaan azan adalah la ilaha illallahnya. Mulai dari bacaan setelah takbir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu terakhir Allahu akbar la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya Allah masuk surga. Dan kunci surga ada pada la ilaha illallah. Jadi masuk, nyambung. Maka azan itu nggak main-main. Azan itu menyelamatkan orang yang menjawabnya. Bagaimana kalau dengerin rekaman di radio? Gimana tuh? Ya, iktikadkan karena jamnya masuk, menjawab. Ya. Kan di zaman Nabi nggak ada teknologi itu, jadi kita nggak tahu juga jawabannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ada azan, kita jawab. Mau dia rekaman atau tidak? Karena di Uni Emirat Arab, di masjid-masjid besar itu azannya itu rekaman azannya Masjidil Haram yang ditaruh di situ. Jadi pas Jumatan saya mikir, suaranya kok kayak di Masjidil Haram. Ternyata itu rekamannya. Jadi ulama sana memperbolehkan azan dengan rekaman gitu.
Cuma yang afdal manusia beda. Jadi kalau yang azan itu yang bernyawa, itu tarikannya itu lebih dahsyat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin Allahu akbar, apabila muazzin baca Allahu akbar, Allahu akbar, lalu kamu baca faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Selama ini cuma dengar dari guru ngaji, sekarang kita dengar hadisnya, bahwa ini hadis Sayyidina Umar. Jika kamu mendengar muazzin baca Allahu akbar, lalu kamu menjawab Allahu akbar, lalu muazzin baca asyhadu an la ilaha illallah, kamu jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin baca asyhadu anna Rasulullah, kamu jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin baca hayya 'alas shalah, kamu jawab la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Dan setelahnya Allahu akbar, jawab Allahu akbar, la ilaha illallah, jawab la ilaha illallah. Lalu disebutkan di ujung hadis, jika muazzin qala la ilaha illallah, lalu si yang mendengar menjawab la ilaha illallah min qalbihi, ini syaratnya, dia membaca diikut sertakan dari dalam qalbunya, dakhalal jannah, semudah itu masuk surga. Terus siapa yang bilang masuk surga sulit? Kurang piknik. Masa hadis begini nggak ngerti? Ini hadis Muslim. Maka saya mempertanyakan ustadz-ustadz, dai-dai yang mengatakan masuk surga itu sulit. Jangan-jangan dia nggak kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Katanya tulubul ilma, tuntutlah ilmu dari dari buaya sampai ke yang lain. Nah, itu bukan hadis. Tapi kenapa orang yang begitu udah 40 tahun bilang itu hadis? Nyuruh orang nuntut ilmu, dia nggak nuntut ilmu. Makanya Allah marah sama orang begitu. Kabura maqtan indallah. Allah maklum jika ada orang maksiat terus tobat, tapi Allah tidak maklum jika kita nyuruh orang sesuatu kita nggak melakukan. Ya, itu Allah murka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau orang salah dosa, Allah maklumi, karena manusia emang selalu berdosa. Tapi jika menyuruh sesuatu yang dia tidak lakukan, itu jadi masalah. Jadi mudah. Sulit gak jawab azan? Ada yang bilang sulit? Saya sholatin. Ada yang bilang sulit gak jawab azan? Yang ada males. Makanya menurut hemat kami, nonton, buka, mendengarkan musik dan segala macam di saat mendengarkan azan itu makruh secara fikih, tapi secara hakikat berarti menolak undangan masuk surga. Ya, tidak haram, tapi makruh. Tapi secara hakikat itu menolak undangan masuk surga. Ya. Namun guru saya mencontohkan sesuatu dulu, Dr. Aiman Syawwa. Beliau ini ahli Quran dan ahli Nahwu di Syam, di Damaskus. Beliau ketika ngajar, dan itu azan, ngajar itu ilmu itu wajib, sedangkan azan menjawabnya sunnah. Maka dia selesaikan taklimnya, selesai baru dia jawab azannya, pada azan sudah selesai 3 menit lalu. Itu saya baru dapat dari guru saya, Syekh Aiman Syawwa, ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilal yunadi, lalu Sayyidina Bilal memanggil dalam pengertian azan. Maka azan itu salah satu sinonimnya adalah an-nida. An-nida. Falamma sakata, ketika dia diam, qala Rasulullah SAW, artinya ketika Bilal selesai azan,
Man qala mithla ma qala hadza yaqinan dakhala al-jannah. Siapa yang membaca apa yang dibaca oleh muazin, oleh Bilal itu yakin. Yakin itu di mana? Di kepala atau di kolbu? Di kolbu. Dakhala al-jannah, pasti masuk. Ya. Di riwayat kedua falahul jannah, ya, maka dia masuk surga. Tapi syaratnya membaca apa yang mereka baca, kecuali hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Maka jangan heran nanti ada orang selamat di Shiratal Mustaqim itu cuma karena dia jawab azan. Jadi dia amalannya semuanya ditolak kecuali jawab azan. Ada beberapa wali Allah dulu ketika mereka hal, setiap azan mereka berdiri menghadap kiblat, lalu menjawab apa yang dibaca oleh muazzin. Ada wali-wali begitu, ya. Ada kekasih-kekasih Allah yang punya hal begitu. Yang kedua, kalau tadi masuk surga dan itu dijamin. Ini bukan supaya semoga dia masuk surga, bukan. Dijamin masuk surga. Wa min dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara man ajaba al-mu'adhdhin bil maghfirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira bahwa muadzin ketika azan lalu kita jawab, orang itu yang menjawab dapat maghfirah, dapat ampunan. Maghfirah itu bahasa Arab, itu artinya sesuatu yang menutupi aib. Semua kita punya aib, punya dosa, punya emosi, punya marah, punya tekar, punya sakit hati. Nah itu ditutup nanti sama Allah SWT, ya, bil maghfirah. Orang kalau sudah diampuni, dia ditutup aibnya, dia selamat. Nah, ini boleh juga diartikan orang yang jawab azan berarti tidak disiksa, gitu. Namun harus ditambah ketika menjawab, ya, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya atau rasulah. Biasanya yang kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah. Berarti doa azan ada berapa jenis? Satu, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu pertama. Dan faedah ketiga, nah nanti di faedah ketiga ini ada macam-macam doa. Basyarahu bisyafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang menjawab azan, maka Rasulullah SAW kabarkan dia akan dapat syafaat. Syafaat itu bantuan yang Allah lipat gandakan, ya. Wa yanalu hadhihi syafa'ah idza ajaba al-mu'adzin wa shalla 'ala an-nabi wa yas'al lahu al-wasilah. Tapi syaratnya satu, dia meminta kepada Allah Ta'ala dengan bersolawat, lalu meminta bagi Rasulullah ada wasilah, dan itu ada di doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, tambahan belakangan itu bukan dari Nabi tapi dari ulama, innaka la tukhliful mi'ad, ya. Atau wasyarafata wadarajatal marfu'ah, itu tambahan dari ulama. Idza sami'tum al-muadzin, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW bersabda, jika kamu mendengar muazzin, bacalah apa yang dia baca, summa sallu alayya, lalu salawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyara. Karena jika dia salawat, Allah balas 10. Kalau Allah yang jawab, kira-kira gimana? Kalau kita diperhatikan oleh penguasa di bumi, senangnya bukan main, ya.
apalagi yang memperhatikan penguasa langit dan bumi, ya. Summa sallallaha lil wasilata fa innaha manzilatun fil jannah. Lalu mintakanlah kepada Allah agar aku dapat wasilah. Ini Nabi tawadhu. Wasilah itu manzilatun fil jannah, satu tempat di surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Tidaklah mendapatkan tempat manzilah itu kecuali seorang hamba Allah saja. Wa arju an akuna ana huwa. Aku berbohong semoga si hamba itu adalah aku. Kira-kira kalau Nabi berharap, Allah kasih nggak? Ya, dikasih nggak? Karena beliau mengatakan ana habibullah, aku kekasih Allah, apapun mau kekasih pasti dikasih. Tentunya karena Allah maha berkuasa, apapun dikasih. Cuma kalau bapak ibu ini punya kekasih, minta sesuatu belum tentu dikasih karena dia belum tentu sanggup, ya. Maka keinginannya yang masuk akal aja, ya. Wa arju an akuna ana huwa, aku berharap itulah tempatku. Tapi di hadis lain Nabi SAW mempertegas bahwa wasilah itu aku, ya. Bahkan disebutkan wa anzalani rabbi, Allah menempatkan aku bijanbi atau indahu, di sisinya. Itu tempat namanya al-wasilah. Jadi setiap kali ada hisab yang mentok, itu Nabi sujud di tempat itu. Jadi Nabi datang ke tempat itu lalu sujud. Setelah sujud Allah mengatakan isfa tusyaffa. Pernah nonton film-film Cina yang film kolosal, kalau dia ada hajat atau dimarahi lalu dia sujud duduk dengan bersimpuh selama 3 hari 3 malam gitu, ya. Jangan bayangkan ke Indonesia, itu musim dingin itu imitasi apa yang dilakukan Rasulullah SAW nanti di alam sana, gitu. Itu imitasi yang pernah Rasulullah lakukan sebelumnya di Aras. Kenapa sholat yang tadi 50 jadi 5? Itu Nabi sujud berkali-kali naik ke sana, bukan karena Nabi Musa. Nabi Musa itu cuma skenario Allah membuat semacam ada kisah di situ. Emang aslinya 5, mau dikasih ke kita itu 5 sama dengan 50. Tapi dibuatlah kisah bahwa Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi, ngapain Nabi naik? Nabi itu sujud di atas. Nanti untuk urusan sekarang Nabi itu sujud loh supaya meringankan syariat kita. Maka nanti di akhirat untuk meringankan beban kita semua, Nabi itu sujud berkali-kali, ya. Nggak ada tuh Nabi mikirin pengen dapat apa gitu. Kalau kita sujud kan pengen dunia. Nabi itu tuh nggak pernah sujud untuk dunia. Terlalu kecil sujud itu untuk minta dunia, ya. Faman sa'ala lil wasilata, siapa yang memintakan agar aku mendapatkan wasilah itu, halat lahu syafa'ah, pasti dia dapat syafaat. Disinilah saya baru paham, Nabi itu memang sahibul wasilah, yang ada di wasilah itu. Tapi wasilah ini ada pada diri beliau, ada wasilah yang berkait dengan diri kita. Maksudnya apa? Wasilah artinya perantara. Wasilah untuk dirinya sendiri sudah cukup, tapi wasilah untuk dirimu belum. Bagaimana caranya? Berdoalah dengan doa ba'da azan itu. Apa doanya tadi? Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah Sayyidina Muhammad wasilah itu. Setiap kali orang berdoa begitu, hati-hati, jangan salah faham, salah adab. Bukan karena doa antum Rasulullah itu dapat wasilah. Rasulullah sudah di wasilah itu. Namun supaya saya dapat syafaat berkat wasilah itu, maka berdoalah. Maka salah satu orang yang disebut namanya nanti di tempat wasilah itu adalah siapa yang berdoa dengan doa ini. Jadi doa ini bukan sembarangan, ya. Ini doa mahar di sana.
Itu doa investasi keselamatan di akhirat. Masih mau main-main dengan doa ba'da azan? Ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai situ cukup. Mau ditambah boleh. Orang yang baca ini dan dia mengatakan, ya Allah, berikan Nabi Muhammad wasilah itu dan keutamaan, langsung dia dicatat namanya di manzilah itu. Itu maksudnya. Beliaunya sudah sahibul wasilah, tapi kita sudah dapat belum? Sama dengan orang nanya, kenapa puasa hari Senin? Itu puasa hari lahir Nabi. Tapi hari lahirmu puasa nggak? Itu maksudnya. Ya. Nabi sudah sahibul wasilah, tapi kamu sudah dapat akses. Belum paham maksudnya. Kalau di doa yang lain, ini tadi berarti sudah dua versi doa ya. Pertama, sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabbil islam dina wa bi Muhammadin rasulah, nabi wa rasulah. Yang kedua tadi sudah. Yang ketiga hadis Imam Tabarani, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, masih sama. Allahumma salli ala Muhammadin wa a'tihi su'lahu yawmal qiyamah. Pernah dengar doa ini? Jadi salah satu versi ketiga setelah kalimat yang sama, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah salli ala Muhammadin wa'ti su'lah yaumal qiyamah. Masih belum selesai itu ya. Tapi itu cukup. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik seruan ini dan salat yang akan dilakukan ini, berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan tunaikan hajatnya, permintaannya pada hari kiamat. Jadi isi manzilah itu apa? Ini dia. Isi manzilah itu sujud Nabi yang berisikan doa selamatkan umatku. Siapakah nama yang terdaftar di dalam sujudnya itu? Orang-orang yang berdoa seperti ini ba'da azan. Ya. Oleh karenanya beberapa guru kami mewiridkan sholawat antara azan dan iqamat. Karena lafaz hadis sebelumnya, siapa yang mendengar muazzin lalu dia jawab, setelah itu dia bersolawat kepadaku, dia dapat 10. Berarti kalau dia sholat 100, 1000. Itulah yang disebut waktu mustajab. Cuma aneh orang salah faham ya. Maka dia minta lah dunia sebanyak-banyaknya antara azan dan, ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya butuh. Bukan itu maksudnya. Bahwa bainal azanain da'watul mustajabah, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamat, ada doa yang mustajab. Itu karena berkah sholawat. Kalau sholawatnya dibanyakin, orangnya nggak perlu minta, Allah langsung kasih ya. Dan yang baca begitu ya, bahkan dia berdengarkan. Nah ini dalil boleh mengeraskan bacaan doa setelah azan. Wa kana yusmi'uha man haulahu, lalu dia menjaharkan membaca doa itu agar terdengar oleh orang di sekitarnya. Wa yuhibbu an yaqulu misla dzalik, dan ingin berharap supaya orang membaca apa yang dia bacakan. Idza sami'al muazzin ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan itu, yang membaca itu, ini khusus untuk yang membaca doa dan menjawab, wajabat lahu syafa'atu Muhammadin yaumal qiyamah, dia pasti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu di paragraf nomor 2 sebelum terakhir ya, sebelum
sebelum halaman ini selesai, terakhir. Qad basyara nabiyyuna Muhammad SAW man ajaba al-mu'adzina bi anna da'watahu mustajabah. Ini nyambung dengan tadi. Nabi mengabarkan doa orang yang menjawab azan mustajabah. Tapi saran saya, mintalah yang pantas-pantas. Jangan minta yang remeh ya. Man qala hina yunadil mudadi. Nah, siapa yang membaca doa, nah, ini doa, versi doa ba'da azan yang keempat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatin nafi'ah, bukan was-salatil qa'imah, was-salatin nafi'ah. Dan Tuhan pemilik solat yang bermanfaat ini. Manfaat solat untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Allah perlu solat kita nggak? Ya? Kalau Allah nggak disembah masih Tuhan ya. Ya. Salli ala Muhammadin warda anni ridan la sakhata ba'dahu. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan ridhoilah aku dengan ridho yang tidak ada lagi kemurkaan setelahnya. Itulah ridho yang qadim. Sekali Allah ridho, selama-lamanya dia ridho. Ini doa keberapa? Ini riwayat Imam Ahmad, cuma di dalam riwayatnya ada seorang imam yang kitabnya terbakar sebelum dia meninggal, 4 tahun sebelum dia meninggal, hafalan dia rusak. Maka dia mengabarkan hadis tidak terlalu detail dan tidak pas gitu. Namun hadis ini naik jadi hasan li ghairihi, tidak dhaif karena ada hadis penguatnya. Hadis-hadis yang tadi. Satu kali Abdullah bin Umar datang kepada majelis Nabi dan menyaksikan ada orang yang kritis, lalu mengatakan, ya Rasulullah, innal muazzinina yufaddilunana. Wahai Rasulullah, itu para muazzin, mereka melewati kami, mereka kok lebih utama dari kami. Apa yang lebih utama? Derajat dan pahalanya tentunya. Apa kata Nabi? Kun kama yakulun. Kalau kamu memang suaranya cempreng gitu ya, suaranya nggak pas azan, terus nggak dapat izin juga untuk azan, kun, bacalah apa yang mereka baca. Kayak tadi, fa idza intahaita fasal tu'ta. Jika engkau selesai membaca doa itu dan membaca bacaannya, mohonlah kepada Allah, pasti engkau dikasih. Jadi perlu datang ke kuburan untuk doanya mustajab? Perlu ke Mekah dulu? Enggak. Bawa nur Mekahnya ke sini, nur multazamnya bawa sini. Itu ada pada sirnya azan. Kecuali kita sudah di Mekah, ya, sudah di depan multazam baru, ya, habis azan depan multazam. Oh, itu nikmat sekali. Jadi perlu nunggu datang ke kiai, perlu nunggu datang ke wali? Enggak. Sirnya wali pun ada pada azan. Jadi kekasih-kekasih Allah itu kadang sir dia itu sederhana aja, di azan ada, ya. Ciri-ciri seorang wali apa? Salah satunya doanya mustajab, diridhoi Allah. Kalau begitu antum sudah menjadi kekasih Allah. Semudah itu loh. Yang masuk surga pasti kekasih Allah. Dan Nabi mengabarkan siapa yang menjawab azan dengan qalbunya, lisannya baca, qalbunya mengikuti, dakhala jannah, pasti masuk surga. Itu kekasih Allah. Wali am, kita sebut wali yang umum. Wali yang umum, ya, wilayah ammah. Lalu kenapa orang masih mengatakan jadi wali sulit? Lagi-lagi kurang piknik, ya.
Betul, wali am itu nggak sadar dia wali. Yang sadar profesor, dia profesor, ya profesor itu sendiri, dan orang yang ngerti dengan ilmu si profesor. Ya. Wa min fadailil azan anna bainahu bainal iqamati da'watun mustajabah. Tadi saya sudah sebutkan juga, antara azan dan iqamah ada doa yang mustajab. Sa'atani, kata Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, sa'atani, dua waktu, la turaddu ala da'in da'watuh, doa seseorang tidaklah ditolak. Yang pertama, hina tuqamus shalah, ketika iqamatnya salat. Maksudnya dari azan sampai iqamat itu disebut hina, waktu dari azan sampai iqamat disebut hina tuqamus shalah. Dan yang kedua, fi saffi fi sabilillah, di jalan orang yang sedang berjuang kepada Allah. Fi sabilillah musim perang, angkat senjata. Fi sabilillah sekarang bukan angkat senjata, justru turunkan senjata, jaga kedamaian. Maka Bapak Ibu jangan nunggu angkatan TNI, anggota polisi untuk mensyukuri nikmat kedamaian ini. Kita yang buat, ya. Jangan nunggu mereka. Polisi itu juga manusia kok, TNI itu juga manusia kok. Jadi kita yang ngisi kedamaian itu. Maka orang-orang ini disebut bersyukur atas nikmat bernegara. Nah, hari ini itu orang mengeluh tiap hari, mengeluh dengan negaranya tiap hari, padahal dia masih makan tiap hari. Dia nggak ada loh kayak sekarang ini. Coba lihat berita baru, Palestina Israel perang lagi, benar? Coba tuh tiap hari dengerin sirine terus orang berjuju-juju di atas. Suriah sekarang juga sudah ramai lagi, Turki sudah ramai lagi, nggak ada yang beres tuh nanti Timur Tengah tuh. Katanya Turki negaranya aman, sekarang udah mulai. Ada orang masuk untuk provokasi kelompok Kurdi, sekarang lagi ramai. Kelompok Kurdi menyerang Turki. Mana negara Arab yang damai? Cuma Arab Saudi. Itu karena berkah ada Mekah, Madinah. Tapi nanti jika terjadi konflik besar internal kerajaan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Coba perhatikan, Indonesia ini negara demokrasi. Jadi kalau orang tengkar, yang tengkar partai politik dan bohir-bohir, benar nggak? Ya, yang backup dia. Kalau di Saudi, yang kaya-kaya itu keluarga kerajaan. Yang bertarung di pemerintahan itu semuanya keluarga kerajaan. Maka saudara bunuh saudara, paman bunuh saudara, paman bunuh ponakan, ponakan hantam. Begitulah terus. Apakah itu Islami? Tidak. Ya, jadi kita nggak perlu mensesali, terlalu sedih gitu, biasa aja. Antum mau bikin khilafah tapi jangan rusuh, bisa nggak? Karena Imam Mahdi itu nanti mendirikan khilafah itu nggak akan membawa kerusuhan. Sekarang orang mau bikin khilafah, gimana dia mau ngomongin khilafah? Dia aja sudah nggak mensyukuri apa yang ada. Nanti saya yakin orang-orang begitu ketemu Mahdi, dia bilang, masa ente Mahdi? Lelet. Ya, Mahdi kok lelet gitu. Kalau Mahdi sakti dong, cepat dong berjuang. Mereka maunya gitu. Seandainya mereka itu hidup di zaman Rasulullah, lalu melihat Rasulullah mengalah waktu perang Hudaybiyah, bukan perang Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah, pasti mereka bilang, Muhammad kamu lelet, masa kamu Rasul? Untungnya yang ngomong begitu Sayyidina Umar diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang hari ini tidak bersyukur itu, yang ngeluh tiap hari itu, pasti ngomentari Rasulullah SAW. Ya. Maka ketika ada orang bilang kritikus berinisial R ini utusan Allah, utusan palamu, kita jawab gitu, ya. Sembarangan. Ya. Itu orang yang tidak mensyukuri nikmat bernegara. Dia bisa bicara bebas, menghujat sana sini, ngritisi orang sana sini, itu karena kebebasan di sini. Coba ditinggal di negeri jiran,
Coba tinggal di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Sekarang ngomong turun hilang dia. Nggak mensyukuri nikmat kebebasan ngomong. Lah kok nikmat ini juga nggak disyukuri Ustadz yang bebas berdakwah kemana-mana hari ini. Makanya siap-siap itu ayat yang sering mereka baca itu, wa in kafartum itu. Ya, kalau kamu nggak syukuri nikmat kebebasan ini, tunggu nanti kamu nggak bebas ngomong, tangkap gitu. Udah dikasih bebas bernegara, damai hidup, terus bermain-main dengan kelompok teroris, bermain-main dengan kelompok yang ideologinya terlarang, nggak mensyukuri. Ini hati-hati teman-teman yang sedang minat belajar Islamnya tinggi. Jualan agama itu mudah. Kelompok-kelompok ekstrim itu sebenarnya mereka sedang tidak memperjuangkan Allah dan Rasulullah, yang mereka perjuangkan egonya. Kalau dia berjuang untuk Allah dan Rasulullah, coba lihat Rasulullah sabarnya 13 tahun. Ya, udah begitu di Madinah lebih sabar lagi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang betul-betul mengikuti pola Rasulullah, disinggung dikit balas, enggak sekarang? Benar nggak? Dicolek dikit nyolot gitu. Emang Rasulullah begitu? Sejak kapan Rasulullah disentil kemudian Nabi nyolot ngomongnya? Gak ada. Nabi gak pernah begitu. Bahkan beliau dihina, beliau dilempari najis, dilempari ataupun berdarah wajahnya, dan itu lengkap dengan kotoran-kotoran. Sayyidina Abu Bakar melihatnya nangis, beliaunya diam aja. Dan saya ziarah ke tempat masjid tempat beliau dulu berlindung di situ. Ternyata ada seorang Nasrani yang menyambut beliau. Nasrani itu masuk Islam, itu jadi masjid di daerah Taif. Maksud saya apa, teman-teman semua? Kita itu membayangkan ikut Rasulullah itu cuma negara Islam. Gimana negara Islam mau jadi kalau yang kecil-kecil belum beres? Sifat yang kecil-kecil itu belum kita ambil. Ya, jangan mimpi dulu. Colek dikit, emosi. Bakal jadi nggak kalau begitu? Mana ada orang begitu jadi? Ya. Rasulullah dicolek orang, jawabnya gimana? Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak paham siapa aku. Kalau hari ini gimana? Kamu nggak tahu siapa aku, gitu kan? Nabi kalau dihujat orang, dihina orang, disakiti orang, ngomongnya sederhana. Mereka tidak mengerti siapa aku. Kalau sekarang, lu nggak kenal gua, gitu kan? Ya. Saya ini punya nasab ke Kiai Fulan, Habib Fulan. Kamu nggak takut kualat? Ternyata dia panitia kualat. Jadi orang kualat itu ada daftarnya sama dia. Dan saya sedih kok begitu ada pada orang beragama mau mengambil sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan sekedar berpakaian, bukan sekedar bernegara. Mulai dari kecil ambil akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mulai dari hari ini, disakiti orang lalu katakan di hati, mungkin mereka tidak ngerti aku ini bermaksud baik. Bisa nggak gitu? Ya, mulai hari ini kita praktek ya. Mulai dari rumah tangga sendiri. Pasangan kita salah paham, jangan kita balas emosi, cukup dalam hati. Aduh, pasanganku, istriku kok gak ngerti. Ya sudah. Kalau kita paham gitu, itu orang yang disebut dewasa. Orang dewasa itu yang bisa jadi pemimpin masa depan. Nah, Rasulullah itu kenapa umurnya pendek? Umurnya pendek secara fisik, tapi secara nur sampai hari ini masih bekerja nurnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa meraktekin itu hari ini. Ya, nanti senggol orang, keselip orang, enggak muncrat gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi sudah berapa versi doa? Ada versi kelima. Nabi SAW dalam riwayat Imam Hakim dengan sanad yang bagus mengatakan idza nadal munadi, wah ini dibuka asrarnya, jika muazzin
azan. Jika muazzin, nah ini yang santai coba dengerin. Kalau kalian azan, apa yang terjadi? Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Buka pintu langit itu nggak mudah loh. Buka pintu guru aja sulit, ya benar nggak? Buka pintu tetangga aja nggak sembarangan. Ini pintu langit kebuka. Berarti azan itu sembarangan atau? Dan ajaibnya bumi ini, terutama Indonesia ini berapa jam? 3 jam berturut-turut itu nggak pernah berhenti azan. Kenapa? Mulai dari Papua sampai ujung Aceh, itu orang nggak berhenti tuh, per detik. Allah. Maka doa orang di Indonesia dalam 3 jam itu pintu dibuka semua. Antum jadi tahu kenapa negeri ini masih aman-aman aja. Walaupun di luar sana atau secara global kita ini goyang-goyang juga, tapi ya cobalah piknik keluar, rasakan antum hidup di luar itu gimana. Ya, nggak ada yang sebebas di sini, nggak ada yang bisa nikmat di sini. Ya. Hatta orang asing, kawan-kawan saya itu lebih senang tinggal di sini. Cuma jadi orang Indonesia itu sulit. Di sini orang asing keliaran, nggak ada polisi nangkep, jarang pemeriksaan tuh jarang. Kalau di jiran sebentar-sebentar ada, ya. Oh apalagi muka-muka begini nih, oh indoor begitu ya. Betul-betul dihina kita. Ya. Cuma nggak boleh juga merasa terhina. Guru-guru ngaji di sana orang kita juga kok. Yang bikin negara-negara bagian dulu di sana kesultanan juga orang-orang Indonesia lama. Baik. Jika dibuka pintu langit, futihat abwaabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Berarti pintu langit itu banyak. Baru langit satu lah ya. Langit satu ini ada sekian pintu. Kalau boleh disebut ada namanya babul azan, ada bab azan. Ya. Ada bab azan. Bab azan ini bab spesial. Kenapa? Lagi-lagi saya sampaikan, di Indonesia orang azan dari Papua sampai ke Sabang itu gak berhenti, minimal 3 jam. Minimal itu, bisa lebih, bisa 5 jam. Nanti coba cek sendiri perjalanan waktu rentang itu berapa. Maka di masa-masa itu doa di Indonesia jarang yang ditolak. Ya, doa-doa orang di sini jarang ditolak. Nggak usah dibayangkan antum hidup di barat, ya. Yang pernah tinggal di sana, orang di sana tinggal di apartemen kecil, ya kan? Terus pajaknya tahu berapa? Ambil nih satu negara di Eropa, Prancis. Asuransi, pajak, segala macamnya itu 40% sampai 50-an. Bahkan teman saya mengatakan 60%. Kalau itu benar 60%, saya kan nggak ditarikin, kan saya bukan pekerja di sana. Ya, cuma melancong kita. Mereka udah nggak mau datang ke rumah ibadah, karena rumah ibadah tertentu ngambil lagi 1/10. Makanya rumah-rumah ibadah itu sepi, bangunannya megah tapi sepi. Ada yang ditarikin pajak segitu. Jadi wajar kalau di barat itu rumah sakit gratis, sekolah gratis. Kenapa? Tarikannya tinggi. Kita BPJS cuma 200, ngeluhnya seumur hidup. Itu pun minta digratisin lagi, ya. Dan salah satu kampanyenya para caleg, kami menang BPJS gratis. Emang semudah itu? Ya silakan dicoba, silakan dicoba. Ya. Itu negara yang disebut maju di sana, itu mereka diejek oleh negara tetangganya. Ini negara bikin mati masyarakatnya dengan pajak gitu. Ya.
Jadi lebih ganas daripada cerita-cerita kerajaan masa lalu ketika raja-raja narikin upeti dan pajak. Ini 60%, Masya Allah. Mobil murah, tapi pajaknya seharga mobilnya. Jiran kita Singapura, negara yang indah, yang ya walaupun kecil, kalau mau beli mobil itu ngurus surat dulu, harga suratnya sudah sekian persen hampir mirip dengan mobilnya. Coba antum beli mobil di sini gimana? Jadi kalau negara Indonesia mau orang nggak banyak beli mobil, buat peraturan seperti itu, berani nggak? Kan nggak ada yang mau. Demonya bisa seumur hidup kayak gitu. Singapura demo nggak? Di Singapura demo begitu ditangkap ente. Ya. Di Indonesia udah baik-baik, pasti aja dihujat ya. Ya itulah masa akhir zaman. Orang diberi hati minta jantung ya. Ulama-ulama, ustaz-ustaz bebas dakwah masih minta apa lagi, saya nggak bingung ya. Bingung kita sudah ya. Nah di saat-saat ketika mereka nanti baru dibatasi ceramahnya, baru rasakan ya, la in syakartum ya, la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekarang antum ngeluh itu, udah hentikan ngeluh. Ingin bahagia, hilangkan ngeluh, terima apa adanya ya. Jangan berpikir di luar batas diri. Kok begini ya? Nah, itu langsung orang itu gak bahagia tuh. Dan orang gak bahagia akan mulai badan tubuhnya sakit-sakitan. Saya gak nuduh orang yang sakit gak bahagia ya. Yang sakit yang sudah tua karena sudah lama dipakai. Tapi anak muda sakit-sakitan, berarti ada pikiran dia yang di luar kemampuan dia ya. Nah ini wasiat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Benarlah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ini pintu langit lagi dibuka, maka pintalah yang pantas menurut Allah, bukan yang pantas menurut kita. Itu ya. Kalau kata Nabi Khidir, Allahumma fa'al bi wa bihim ma anta lahu ahlun wa la taf'al bi wa bihim ma nahnu bihi ahlun. Ya Allah, perlakukanlah kami yang sepantasnya menurut Engkau, bukan sepantasnya menurut kami. Gitu ya. Di saat pintu langit dibuka, ustujibat doa, maka doa pasti dijawab. Gak usah sebut pekerjaannya, sebut saja umum, ya Allah ridhoi kami dalam rezekimu, udah gitu aja ya. Jadikan kami hamba yang bersyukur. Orang bersyukur biasanya karena diberi rezeki, bukan? Maka doa favorit kita ketika mau zikir, salah satu kami, dan kami jadikan itu sebagai zikir riayah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami dengan Engkau. Yang kedua, bantu kami mensyukuri nikmat Engkau. Mensyukuri nikmat pasti asbabnya karena ada nikmat. Ini cara Nabi nggak norak minta rezeki. Kalau kita minta rezeki gimana? Ya Allah, saya perlu duit. Ya Allah, saya perlu rumah. Ya Allah, saya perlu. Kita nyebut, dan itu norak. Orang kurang etika sebenarnya kepada Allah. Walaupun boleh. Kalau saya nyebut itu doa orang Badui, itu doa Arab Badui. Jika orangnya berkelas seperti Rasulullah berkelas, apa doa beliau? Bantu kami mensyukurimu. Maksudnya bantu kami mendapatkan nikmatmu, bantu kami dalam urusan rezeki, bantu kami dalam urusan mencari nafkah. Tapi kan malu nyebut-nyebut begitu. Bantu kami beli mobil, kan malu nyebut gitu ya. Masa gitu doanya ke Allah? Bantu kami beli rumah, malu Pak nyebut gitu. Doanya gimana? Inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu kami
untuk mensyukurimu, dan cara si hamba bersyukur pasti asbabnya diberi. Itu cara minta paling elegan yang saya tahu. Ya, mau minta yang elegan kepada Allah, karena Allah ini Al-Hamid, terpuji. Al-Majid, Majid itu terpujinya elegan, itu disebut Al-Majid. Innaka Hamidun Majid. Ada kan begitu? Ya, setelah kita selesai baca sholawat, dan itu juga ada di Quran, sesungguhnya engkau maha terpuji dan engkau maha elegan. Itu ya, innaka Hamidun Majid. Jangan minta duit norak, ya. Jangan minta fisik. Minta itu yang membuat hubungan kita dengannya tambah oke. Fisiknya nambah, materinya nambah, yang di sini juga tambah kuat. Ya. Maka di ujung wa husni ibadatik. Jangan minta panjang umur, karena banyak yang panjang umur udah gak bisa jalan. Yang panjang umur rentah sakit-sakitan, malah nyusahin orang. Minta husni ibadatik, ibadah yang bagus. Maka Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kamu mantala umurhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya dan bagus amal ibadahnya. Gitu ya. Jadi kalau politisi ini tahu rahasia ini, mereka nggak perlu datang ke dukun, ya kan? Cuma biasanya kurang yakin. Kalau orang paham bab ini, usaha-usaha dia nggak akan sebut secara detail kepada Allah. Dia cuma minta dengan doa-doa yang tadi, nanti Allah berkahi semua urusannya. Insya Allah. Faman nazala bihi karbun aw shiddatun falyatahayyan al-munadi. Ya. Fa idza kabbara kabbar. Kalau engkau sedang ada masalah, karbun itu bahasa Arab artinya ada masalah. Lagi ada masalah enggak? Enggak usah nunggu ketemu fulan, enggak usah harus ke kubur fulan. Enggak mesti. Tunggu orang azan, datang ke masjid. Sebelum muazin azan, kita tunggu di masjid. Falyatahayyad al-munadi, maka tunggulah si muazzin. Jika dia bertakbir Allahu Akbar, kabir, maka bertakbirlah. Jika dia baca tasyahud, bertasyahudlah. Itu terus seperti yang kita baca tadi, ya. Sampai terakhir, lalu bacalah doa. Ini doa kalau lagi ada hajat. Nanti silakan diputar kembali, ya. Ini nggak mesti pakai bahasa Arab. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati as-sadiqah al-mustajabah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna, yang benar dan mustajab ini. Al-mustajab laha da'watil haqq wa kalimatit taqwa. Yang menerima, yang menjawab permintaan yang hak dan kalimatut taqwa. Ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ab'athna 'alaiha wa ja'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata. Hidupkan kami, matikan kami, dan bangkitkan kami dengan kalimat itu tadi, kalimat azan itu. Wa ja'alna min khiyari ahliha, dan jadikan kami hamba engkau yang terpilih. Khiyar artinya terpilih. Baik nggak cukup, terbaik. Maka kita baik itu karena dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang milih, ya. Ahya'an wa amwata, baik di kalangan orang yang hidup ataupun yang mati. Setelah baca ini, minta hajatnya. Ada masalahnya, kadukan kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu urusanku, tapi aku ingin curhat kepada Allah. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tutup tadi tambahan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta itu yang elegan, maka Allah akan kasih sesuatu yang elegan, sesuatu yang mulia dan pantas. Barangkali itu teman-teman, sahabat-sahabat semua, sudah selesai bab azan. InsyaAllah di bulan depan, jika umur kita panjang, tentang keutamaan umat Nabi Muhammad dalam membangun masjid, jalan ke masjid, dan duduk di masjid yang tidak ada di agama lain, ya. Membangun tempat ibadah
hampir sama. Yang beda itu jalan ke tempat ibadah, satu langkahnya jadi rahasia. Bahkan duduk di sana, duduk begini, atau yang tidak sanggup duduk di bawah, duduk pakai kursi. Masjid-masjid kita masih belum ramah terhadap orang yang sulit duduk di bawah, karena kursinya masih sedikit. Ini sudah ada ya, sudah ada beberapa. Semoga nanti tambah banyak, sehingga orang-orang yang rindu ke masjid tapi dia malu, nggak bisa duduk di bawah, dia masih punya tempat. Ya, baik. Ada pertanyaan atau cukup? Oke, 1, 2, 3. Oke, langsung pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau azan itu kan sunnah ya. Kalau misalnya ada sini ada jauh hukumnya. Iya, pinter. Yang nggak terbayangkan di zaman dulu inilah. Suatu kali ada guru kami orang Mesir tinggal di Ciputat waktu itu ya. Dia naik ke lantai 2. Pertama dia datang, dia bengong, habis azan sini, azan lagi. Dia bilang, "Isya, ni'mah. Ini nikmat besar ini. Luar biasa orang Indonesia." Indonesia ini nggak putus-putusnya azan. Karena di Mesir nggak ada begitu, di Saudi nggak ada begitu, Pak. Itu mau dirapiin, menteri agamanya dibilang kafir sama teman saya yang doktor ya. Ada kelas jatuhnya. Lu apa urusannya? Di Malaysia biasa, di Brunei biasa, di Saudi pun biasa dirapikan mikrofon apa namanya nih, toa itu nggak ada urusan dengan masalah iman, itu masalahnya dengan kenyamanan dan elegan. Tapi karena memang orang Indonesia itu suka rame-rame, kearifan ini yang nggak ada pada beliau waktu itu. Mungkin sekarang sudah mulai mengerti. Cuma yang merbon masjid kadang-kadang kurang arif juga. Baru jam 3 udah ramai. Saya tuh jam 3 tuh baru tidur, Pak. Jam setengah 3 tuh baru gitu. Subuh udah bangun lagi. Itu kita baru as-salah. Waduh ya salah. Tapi itu nikmatnya tinggal di Jakarta deh. Sampai semua ke Bogor begitu semua. Kalau di Bogor itu kan saut-sautannya suaranya enak. Karena agak bisa ada jaraknya. Tapi kalau di gang Jakarta itu beda banget. Terpaksa bangun. Entah nikmat entah ujiannya. Nah, gimana kalau itu terjadi? Antum kalau mau dapat rahasia semuanya jawab aja semua. Tapi cukup satu yang terdekat. Atau kita telat nih, kita lagi jalan, baru sampai di rumah masih ada satu azan lagi. Masih ada kesempatan jawab azan ya. Jangan cuma jawab doang, datang ke masjid dong ya. Masa jawab doang ya. Masjidnya kosong, tapi yang jawab banyak. Modus, jadi kita ini sering bertuhan itu kalau ada perluan doang. Giliran nggak ada keperluan, nggak datang. Egois. Yang boleh egois itu cuma Allah. Ya. Oke, fadhal. Mic-nya mana tadi? Ya, kan. Ya, gue mau bertanya kalau ada azan nanti kalau itu jauh semua. Nah sekarang bagaimana kalau kita misalnya di perjalanan dengan azan cuma sepenggalannya, harus jawab full atau bagaimana? Atau adakah kekhususan ketika kita dengar azan harus diam atau bagaimana? Gitu ya. Kalau saya azan sendiri di mobil. Ya, atau kalau lagi ramai kita baca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu masjid itu mobilnya seneng gitu. Antum kira mobil itu nggak punya ruh? Ada ruhnya. Semua benda ini ada ruhnya. Cuma ada yang ruhnya qudsi, itu kita, ada ruhnya hayawannya, ada yang jabat. Mereka ruhnya ruh jamat namanya. Ruh yang tidak bergerak.
dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kendaraan kita itu juga senang. Ya. Ya. Jadi kalau saya jangan berhenti, malah macet, itu konyol. Jangankan azan, sholat aja boleh dipendek kalau lagi safar. Ya, maka kita biasanya dengerin azan di radio, lalu kita ikut membaca. Ya, jadi banyak cara, nggak mesti berhenti. Ya. Nanti berhenti gara-gara ta'lim aneh, itu tol macet semua nanti. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir ada ibu, ibu dulu ya. Masih ada lagi? Ya, ibu berdua dulu ya. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Perihal tadi Buya tentang hukuman azan dan akad masjid, bagaimana untuk wanita? Karena saya pernah mendengar bahwa keutamaan untuk wanita beribadah itu ya di rumah. Sementara untuk saya pribadi ingin sekali beribadah di masjid karena mungkin bisa lebih khusyuk. Iya, oke, baik. Maaf Bu, yang kedua, beberapa bulan lalu kan temanya berwudu. Ya. Bagaimana untuk berwudu sementara yang sekarang ini kloset itu sekaligus kamar mandi, jadi kebanyakan kita berwudu di situ. Oke. Seperti itu. Baik. Assalamualaikum. Dari wudu ya. Jadi dianjurkan tempat wudu itu beda dengan tempat buang air sebenarnya, karena tradisi dahulu juga sama. Kalau sekarang karena minimalis, lebih hemat tempat, akhirnya disatukan. Kenapa? Karena wudu itu sebenarnya ada bacaan bismillahnya. Ya, dianjurkan baca bismillah dan dikuatkan. Nah, kalau di dalam kamar mandi atau buang air besar, bismillahnya mesti di dalam hati. Jadi kalau tetap berwudu di tempat buang air, maka sebut nama Allah di dalam hati. Ya, jadi nggak masalah. Dan yang pertama tadi tentang apa tadi? Oh, perempuan. Oke. Di kajian-kajian saya terdahulu lebih ke kajian fikih hadis, fahmul hadis, kita sudah sering sampaikan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa sholat perempuan di rumah itu lebih baik, itu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Hadisnya cuma hasan, riwayat Abu Daud dan beberapa imam yang lain dengan redaksi yang berbagai macam. Sedangkan hadis mengenai perempuan sholat di masjid itu hadisnya bertebaran di Sahih Bukhari dan Muslim. Contoh, istri Nabi Sofia ini istri Nabi yang Yahudi. Jadi Nabi tidak membenci Yahudi karena nasabnya, tapi karena mereka ingkar. Kalau nggak ingkar nggak ada masalah. Orang-orang Yahudi pun heran dengan Nabi kok bisa nikah dengan orang Yahudi. Nah, istri Yahudinya ini diajak sholat ke masjid. Yang pernah ke Israel, ada yang pernah ke Israel? Di Israel itu dipisahkan antara laki dan perempuan. Perempuan nggak boleh ke akses yang tempat sucinya, itu nggak boleh. Jadi sesaklek itu orang-orang Yahudi. Apa kita mau mengulangi sakleknya Yahudi itu di umat Islam? Jangan-jangan antum yang ikut Yahudi, bukan kami yang pakai tasbih ini yang ikut Yahudi, ya? Jadi kita malah sering meniru amalan Yahudi, tapi kita tuduh orang lain. Ya. Saya cari-cari orang Yahudi pakai tasbih, nggak ada. Padahal si ustaz yang nuduh-nuduh kita ikut Yahudi pakai tasbih, ya, lalu melarang perempuan ke masjid. Apa kata dia di buku tentang zikir pagi sore, pakai tasbih itu meniru Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Nah, kembali ke situ, perempuan dalam ajaran Islam punya hak setara di masjid sama dengan laki-laki. Nah, untuk sholat ibadah ya, yang nggak boleh azan, imam nggak boleh ya. Ada yang mau jadi muazin? Nanti kami jatuh cinta semua nanti ya. Terus dalilnya apalagi itu tadi, Sayyidina Sofia diajak Nabi subuh. Bayangkan subuh,
Ketika keluar dari masjid, Nabi bawa seorang perempuan. Ada sahabat ngototin, Nabi bawa istri baru mana lagi nih, gitu. Jadi sahabat tuh kepo aja. Nabi itu punya istri baru mana lagi, gitu. Akhirnya Nabi ngomong, hei sahabatku, ini istriku Sofia. Langsung mereka bilang, maaf Rasulullah, kami tidak ada maksud. Apa jawaban Nabi? Engkau tidak ada maksud, tapi siapa tahu syaitan yang mengalir di darahmu, di matamu, itu nanti menggodamu. Inna syaitan yajri majrad dam. Itu sahabat Nabi antisipasi supaya tidak was-was kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi murid kepada guru ya. Sahabat ke Nabi aja bisa was-was ya. Ya maka anda maklumilah kalau antum was-was. Ya, kepikiran negatif terhadap guru gitu. Coba-coba istighfar ya. Coba-coba istighfar. Lalu dalam mana lagi? Ada sebuah riwayat di Bukhari, la tamna'u ima Allah masajidah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid. Itu hadis sahih semua. Kenapa hadis begini enggak diperhatiin? Kok dipakai hadis? Giliran pengajian kok hadir juga di masjid. Giliran sholat kok lebih utama di mending pengajian di rumah aja Bu ya. Kalau konsisten pakai hadis tadi, ibu nggak usah ngaji sekarang di sini, kasih ketahui kepada orang yang larang ibu ke masjid gitu ya. Ya. Kalau gitu Ustaz, kami sama-sama pulang dulu ya gitu. Ustaz yang bilang sebaiknya ibu-ibu ini ibadah di rumah. Ngaji itu ibadah bukan? Ibadah. Ya. Oke, masih ada lagi? Oh, satu lagi lah ya. Saya ada janji di sini. Ya. Coba ibu tulis sembari ini. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Punya izin bertanya. Waktu kami kecil orang tua kami mengajarkan pada saat doa mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditiup gitu ya. Tapi membaca itu ya. Marhaban bi habibi wa qurratu aini ya sayyidi Rasulullah. Itu bukan bagian dari hadis Nabi, itu cuma asrar yang didapat ulama. Selama tidak diyakini itu dari Nabi, hanya diyakini sebagai amalan ulama, maka dia tidak bid'ah. Namun kalau antum katakan ini dari Nabi, itu hadis palsu. Ya, ada rahasia, ada faedahnya. Ya, tergantung keyakinan itu. Dan ini kemudian dinukil oleh Ismail Haqqi Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar, dan dia tidak menyebutkan ini dari Nabi Muhammad SAW. Seingat saya, ya, itu amalan ulama. Ya, katanya bikin sembuh, bikin kuat matanya, gitu. Benar? Ya mungkin ada benarnya karena itu ditiup jarang itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bi abi qurrati ya sayyidi Rasul. Lalu di sebenarnya tekniknya ininya ditotok dikit. Jangan ditekan, ditotoknya ke sini. Tekan begini jadi matanya rusak nanti. Ditotoknya di sini. Baru gitu. Nah, tapi saya sudah mengamalkan itu lagi. Dulu mungkin adalah bangsa 5 tahun saya ngamalinnya. Sudah enggak. Inilah resikonya kalau belajar hadis jadi agak kritis sedikit. Ya, jadi hadis-hadis yang dhaif, bukan yang palsu, saya enggak minat lagi ngamalinnya. Ya, dhaif masih kita amalin, yang dhaifnya biasa. Tapi kalau sudah ini bukan hadis Nabi ya secukupnya aja. Yang penting dulu pernah ngamalin gitu. Ya. Itu masih pakai kacamata tuh. Berarti nggak dapat sirnya kan? Jangan-jangan ditekan matanya, bukan ditotok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan berharap dengan bacaan itu kemudian kita nggak pakai kacamata. Nggak. Nanti antum jadi syak. Ya, wah bacaan begini nggak sakti nih, masa aneh masih pakai kacamata? Kan ntar itu begitu nanti. Nggak, baca aja. Karena ada orang mengatakan bacalah Quran nanti kamu matanya sehat. Emang kalau nggak sehat terus antum nggak mau baca Quran? Hah? Gitu. Emang kalau matanya nggak sembuh nggak mau lagi baca Quran? Mau baca Quran untuk nyehatin mata?
Itu orang awam, orang yang kenal Allah, baca Quran, baca wirid, bukan lagi untuk matanya terang, bukan lagi untuk nyehatin badan, tapi hanya untuk nyehatin rohani, ya. Oke, apa pertanyaannya tadi? Sama. Serius? Jangan-jangan karena tahu Anda mau berangkat. Baik, sahabat-sahabat, saudara-saudari kemuliaan Allah, semoga kajian ini ringan, tapi justru yang ringan ini orang udah mau bahas, orang gengsi bahasnya. Ternyata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki qaddasallahu sirrahu mengerti bahwa hal-hal yang dianggap remeh itu ternyata banyak asrarnya. Semoga dengan hal itu kita tambah memaknai menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai kita semua. Doa masing-masing dalam hati, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna mimman syakara bi khususiyati Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami orang yang menyadari keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW dan mensyukurinya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu